Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bambang Kholis, dosen jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika, yaitu untuk fisika gelombang ya. Nah, saya akan siapkan materi yang akan saya presentasikan pada siang hari ini. Nah, baik saudara-saudara sekalian, nah ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang gelombang. Pokok bahasan apa saja yang akan kita bahas pada bagian ini, yaitu yang pertama adalah definisi dari gelombang itu sendiri, kemudian yang kedua adalah tentang gelombang berjalan, kemudian yang ketiga adalah cepat lambat gelombang, kemudian yang keempat adalah kelajuan bunyi di udara, kemudian yang kelima adalah perpaduan gelombang. Nah, kemudian dilengkapi dengan beberapa contoh soal serta soal latihan. Nah, mengingat materi ini cukup panjang, maka materi ini akan saya bagi menjadi dua sesi bagian presentasi ini. Nah, sekarang akan kita awali dari bagian yang pertama dulu. Yaitu yang pertama adalah pengertian dari gelombang itu apa. Jadi gelombang adalah gangguan sifat fisik suatu medium yang merambat melalui medium tersebut menurut waktu dan tempat. Jadi ada dua variabel yang menyatakan gelombang, yaitu waktu dan ruang. Nah, medium sendiri tidak ikut bergerak bersama dengan gelombang. Nah, itu adalah pengertian dari definisi gelombang. Nah, kemudian gelombang itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pembagian gelombang berdasarkan arah getar. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan amplitudo atau menurut amplitudo. Kemudian yang ketiga adalah menurut perambatan getaran. Nah, menurut arah getar, maka gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gelombang transversal, kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya sama atau searah. Nah, ini adalah gambaran dari gelombang transversal. Jadi kalau ini kita gambarkan, ini bentuk gelombangnya. Arah getarnya adalah ke arah sumbu X, kemudian arah getarnya ke arah sumbu Y. Jadi ini arah naik, turun, kemudian arah rambatannya ke arah sumbu X ya. Nah, kemudian kalau ini dari posisi simpangan sama dengan 0 sampai tertinggi, itu dinamakan amplitudo. Nah, kemudian dari posisi simpangan 0, kemudian 1 lembah gelombang ditambah dengan 1 puncak gelombang, itu dinamakan panjang gelombang atau lambda. Panjang gelombang juga bisa dihitung dari puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya. Jadi kalau ini digambarkan bentuk gelombang transversal, posisi simpangan 0 ini dinamakan simpul. Kemudian posisi di mana simpangannya maksimum atau amplitudo dinamakan perut. Jadi ini simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul. Nah, demikian. Itu adalah gambaran dari gelombang transversal. Nah, berikutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal dijelaskan tadi bahwa arah getar dengan arah rambatannya itu sama. Jadi kalau kita bayangkan seperti kita main stingki itu ya. Jadi kalau kita gerakkan, maka ada bagian yang namanya rapat, ada yang renggang. Jadi rapat renggang itu, sehingga arah rapat renggangnya akan bergerak ke kanan dan arah rambatannya pun juga ke kanan. Nah, jadi arah getar dengan arah rambatnya sama. Nah, untuk gelombang longitudinal, maka yang dinamakan panjang gelombang itu adalah pusat dari kerapatan ke pusat kerapatan berikutnya.
atau dari pusat kerenggangan ke pusat kerenggangan berikutnya. Nah, itu adalah gelombang longitudinal. Nah, contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi atau suara, yaitu adalah gelombang longitudinal. Sedangkan contoh dari gelombang transversal itu adalah kalau kita menjatuhkan batu di atas kolam yang tenang begitu, maka akan terbentuk gelombang merambat dari pusat jatuhnya batu ke arah tepi kolam. Nah, itu adalah gelombang transversal. Nah, sedangkan menurut amplitudo, maka gelombang itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang berjalan, kemudian yang kedua adalah gelombang diam. Apa itu gelombang berjalan? Jadi kalau misalnya kita getarkan tali, ya, itu kemudian salah satu ujung tali kita ikat, ya, maka akan terjadi gelombang yang merambat, ya, masing-masing titik pada tali tadi itu akan mengalami simpangan dari 0 sampai amplitudo. Terus saja berjalan begitu, semua titik mengalami simpangan dari 0 sampai amplitudo. Itu namanya gelombang berjalan. Contoh lain dari gelombang berjalan, tadi kalau misalnya kita menjatuhkan batu ke dalam kolam yang tenang begitu, nah maka akan muncul riak gelombang, maka gelombang-gelombang itu akan berjalan dari pusat jatuhnya batu ke tepi kolam. Nah, itu dinamakan gelombang berjalan. Nah, sedangkan yang kedua adalah gelombang diam. Jadi kalau gelombang diam itu ada titik-titik tertentu yang tidak mengalami perubahan simpangan. Ya, contohnya kalau misalnya ini tali diikat kedua ujungnya, kemudian ini kita getarkan ya pada bagian tali tadi, maka akan terjadi gerakan naik turun naik turun. Nah, maka ada satu titik yang simpangannya selalu 0, itu dinamakan nodes. Ini selalu 0 ya. Ini juga sama. Jadi kalau kita getarkan ini naik turun ya, ini naik turun, bagian ini juga naik turun. Nah, contohnya adalah dawai ya atau gitar ya. Dawai pada gitar itu pada kedua ujungnya itu titik yang tidak mengalami simpangan atau simpangannya selalu 0 yang dinamakan nodes. Nah, itu dinamakan gelombang diam. Nah, sedangkan berdasarkan perambatan gelombang, maka gelombang itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gelombang mekanik, kemudian yang kedua adalah gelombang elektromekanik. Elektromagnetik. Nah, jadi gelombang mekanik itu apa? Jadi gelombang mekanik adalah gelombang yang terjadi karena ada perubahan energi mekanik. Contohnya tadi kalau misalnya kita menjatuhkan batu di atas kolam yang tenang, maka akan terjadi riak-riak gelombang seperti ini. Atau ini kalau misalnya ada stick yang kita getarkan gitu, maka akan muncul gelombang-gelombang dari pusat posisi stick yang kita getarkan ke arah tepi. Maka akan muncul gelombang-gelombang, ini dinamakan gelombang mekanik. Nah, ini contoh juga dari batu yang dijatuhkan pada kolam yang tenang, maka akan muncul gelombang. Ini juga batu yang dijatuhkan di dua tempat, maka akan terjadi dua gelombang yang masing-masing berjalan ke arah tepi dari pusat jatuhnya batu tadi. Nah, itu dinamakan gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, perambatan getaran berdasarkan berdasarkan perambatan getaran, itu yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik adalah banyak sekali ya, mulai dari gelombang radio, TV, ya, kemudian radar, itu semua gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah gambaran umum dari gelombang elektromagnetik, ini sumber getarnya, maka akan muncul dua gelombang. Yang merah ini dinamakan gelombang listrik, kemudian yang biru ini dinamakan gelombang magnet. Nah, antara gelombang listrik dengan gelombang magnet itu saling tegak lurus. Ya, jadi ini arah medan listriknya itu pada bidang gambar, kemudian arah medan magnetnya tegak lurus pada bidang gambar. Kemudian arah rambatannya itu dari E dirotasikan ke B, arah sumbu Z. Ini arah rambatannya ke sana, arah getarnya saling tegak lurus antara medan listrik dengan medan magnet. Nah, kemudian yang dinamakan panjang gelombang itu bisa dari puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya, ya, atau dari titik yang simpangannya 0, kemudian ke satu puncak ditambah satu lembah gelombang sampai simpangannya 0 lagi. Jadi dari sini
sampai sini ini juga sama dengan panjang gelombang. Nah, ini adalah gambaran lain dari gelombang elektromagnetik tadi. Ini yang merah ini adalah gambaran gelombang listrik, kemudian yang biru ini adalah gelombang magnet. Gelombang listriknya pada bidang gambar, sedangkan medan magnetnya tegak lurus pada bidang gambar. Ini arah rabatannya. Nah, bentangan dari gelombang elektromagnetik itu cukup lebar, mulai dari panjang gelombang terbesar, yaitu kelompok gelombang radio, sampai dengan panjang gelombang yang paling kecil, yaitu sinar gamma. Jadi urutan dari gelombang elektromagnetik, mulai dari panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang yang terkecil, itu ada gelombang radio, kemudian ada microwave, kemudian ada inframerah, ada cahaya tampak, kemudian ada ultraviolet, ada sinar X, ada sinar gamma. Nah, sedangkan ini adalah orde panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang radio itu ordenya 10 pangkat 3, sedangkan dalam meter ya, gelombang mikro itu 10 pangkat minus 2, inframerah itu sekitar 10 pangkat minus 5, kemudian cahaya tampak itu orde 10 pangkat minus 6, kemudian ultraviolet itu 10 pangkat minus 8, sinar X 10 pangkat minus 10, sedangkan sinar gamma itu 10 pangkat min 12. Kalau kita bayangkan ukurannya, ya kalau gelombang radio itu kira-kira sama dengan bangunan ya. Kalau microwave atau gelombang mikro itu ya ordenya sama dengan manusia. Sedangkan kalau inframerah itu batas gelombang mikro dan inframerah ukuran binatang ya, kupu-kupu misalnya. Nah, kemudian kalau ujung inframerah sampai dengan cahaya tampak itu ya kira-kira seujung jarum ini ukurannya. Kemudian cahaya tampak ini protozoa, ya, kemudian ultraviolet itu ordenya molekul, sedangkan sinar X itu ordenya atom, sedangkan sinar gamma ordenya adalah inti atom. Nah, ini adalah ukuran dari panjang gelombang. Jadi dari kiri ke kanan itu panjang gelombangnya mengecil, ya, tetapi energinya membesar. Jadi energi dari sinar gamma itu paling besar, energi gelombang radio itu paling kecil. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu panjang gelombangnya mengecil, tetapi energinya membesar, frekuensinya juga membesar. Nah, itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, di antara gelombang elektromagnetik ini, ya, itu ada gelombang yang bisa dilihat oleh mata kita secara langsung. Itu dinamakan daerah cahaya tampak, yaitu di antara inframerah dengan ultraviolet. Ya, ini ada cahaya tampak mulai dari merah, jingga, hijau, biru, nila, ungu yang kita kenal dengan Mejiku, Hibi, Niu. Saya kira singkatan yang sudah terbiasa di telinga kita ya. Itu bagian dari gelombang elektromagnetik yang berada di daerah cahaya tampak. Nah, itu adalah pembagian gelombang berdasarkan arah getar, berdasarkan amplitudo, dan berdasarkan perambatan getaran. Nah, kita akan bahas selanjutnya pada sub pokok bahasan gelombang berjalan. Persamaan gelombang secara umum itu dapat dilihat pada bagian berikut ini. Jadi saya akan masuk ke bagian sini dulu ya. Nah, jadi persamaan gelombang mekanik yang menjalar ke arah sumbu X dengan kecepatan V itu dituliskan secara umum sama dengan persamaan 1, yaitu persamaan diferensial orde 2 dengan variabelnya X ruang dan T waktu. Jadi do 2Y per do X kuadrat min 1 per V kuadrat dikalikan do 2Y per do T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan gelombang, persamaan diferensial orde 2. Nah, di mana Y ini adalah simpangan, satuan dalam meter, kemudian X itu dalam posisi dengan satuan detik. Nah, penyelesaian persamaan ini itu dapat dituliskan seperti persamaan 2, yaitu Y sama XT, jadi variabelnya ruang dan waktu, sama dengan A sinus omega T minus K kali X. Nah, dari persamaan 2 ini, itu jika didiferensialkan terhadap variabel waktu dan ruang, itu akan diperoleh do Y per do X-nya minus KA cos omega T minus KX. Kalau didiferensialkan sekali lagi terhadap X, itu do 2Y per do X kuadrat, itu sama dengan
K kuadrat A sinus omega T minus K kali X. Nah, sedangkan kalau kita diferensialkan terhadap waktu, du Y per du T, sama dengan A omega cosinus omega T minus KX, dan du 2Y, du kuadrat Y per du T kuadrat, itu turunan keduanya adalah minus A kali omega kuadrat kali sinus omega T minus K kali X. Nah, kalau keempat persamaan ini disubstitusikan balik ke persamaan penyelesaian Y sebagai fungsi ruang dan waktu ini, itu akan diperoleh persamaan 3 ini, omega kuadrat per V kuadrat minus K kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan 3 ini kalau kita tarik K-nya ke ruas kiri, itu menjadi K sama dengan omega per V, di mana K ini selanjutnya dinamakan vektor gelombang. Nah, kalau omeganya dinyatakan 2pi per T, dikalikan dibagi dengan 1/V, ya, itu akan diperoleh 2pi F per V atau 2pi per lambda. Nah, sehingga vektor gelombang itu dapat dinyatakan dengan 2pi per lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang. Nah, itu adalah gelombang yang dinyatakan dengan vektor gelombang. Nah, sehingga persamaan gelombang jika dinyatakan dengan vektor gelombang, maka nilai K-nya kita substitusi ke persamaan yang pertama ini tadi. Ya, persamaan 2 ya. K-nya ini kita ganti dengan 2pi per lambda, kemudian omeganya itu diganti dengan 2pi per T. Ingat dari persamaan gerak melingkar. Nah, maka kalau kita substitusikan, itu akan diperoleh Y sebagai fungsi XT sama dengan A sinus, ya, omeganya diganti 2pi per T, kemudian K-nya itu diganti 2pi per lambda. Ini vektor gelombang. Nah, sehingga kalau ini kita tarik 2pi keluar dari persamaan ini akan diperoleh Y sebagai fungsi X dan T sama dengan A sinus 2pi dalam kurung ini T per T minus X per lambda. Menjadi persamaan 5. Jadi kesimpulan, persamaan umum gelombang itu dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama, itu kalau di belakang sinus itu tidak ada 2pi. Maka persamaan gelombangnya Y sama dengan A sinus dalam kurung omega T minus K kali X. Tapi kalau di belakang sinus itu ada faktor 2pi yang ditarik keluar, maka persamaannya menjadi Y sama dengan A sinus 2pi dalam kurung T per T minus X per lambda. Jadi kalau untuk persamaan pertama, A ini adalah amplitudo ya, kemudian omega ini kecepatan sudut, kemudian K ini adalah vektor gelombang. Nah, sedangkan T waktu, kemudian K itu posisi atau ruang. Kalau dinyatakan dengan persamaan gelombang yang kedua, A sama dengan 2pi, T per T min X per lambda, di mana T besar ini dinamakan periode, kemudian lambda adalah panjang gelombang. Nah, jadi kalau kita gunakan persamaan yang mana, tergantung dari besaran yang diketahui nanti. Jadi kalau diketahuinya kecepatan sudut dan vektor gelombang pakai yang pertama, tapi kalau diketahui periode dan panjang gelombang, kita menggunakan persamaan yang kedua. Nah, itulah gambaran dari persamaan gelombang berjalan. Nah, jadi ini gambaran dari persamaan gelombang berjalan tadi, itu dengan perjanjian bahwa dari persamaan Y sama dengan A sinus omega T plus minus KX, ini bisa plus minus, plus itu dipakai kalau gelombangnya itu merambat ke kiri, ya ini perjanjiannya, minus itu kalau berjalan ke kanan. Nah, kemudian kalau dari persamaan gelombang dinyatakan dengan periode dan panjang gelombang tadi, kalau misalnya ditarik di luar belakang sinusnya ini 2pi per lambda ditarik keluar, maka persamaannya menjadi A sinus 2pi per lambda dalam kurung VT plus minus X, menjadi persamaan 5. Nah, itu adalah bentuk dari persamaan gelombang. Nah, ini gambaran dari gelombangnya. Tadi sudah dijelaskan di bagian pembagian gelombang ya. Nah, kemudian vektor gelombang tadi sudah dijabarkan, K itu sama dengan omega per V, itu sama dengan 2pi per T dikalikan per V, atau 2pi F per V, atau 2pi per lambda. Ya, ini adalah persamaan vektor gelombang. Nah, itu adalah gambaran dari gelombang berjalan.
Nah, kemudian cepat lambat gelombang itu tergantung dari medianya. Maka cepat lambat gelombang itu ada 4 macam. Yang pertama adalah bentuk gelombangnya transversal yang terjadi pada dawai. Kemudian yang kedua, bentuk gelombangnya longitudinal kalau terjadi pada gas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk gelombangnya gelombang longitudinal kalau di dalam zat padat. Kemudian yang keempat adalah gelombangnya longitudinal, itu kalau berada di udara atau yang kita kenal dengan gelombang bunyi. Nah, untuk gelombang transversal pada dawai, itu persamaannya adalah V sama dengan akar T per mu, di mana T adalah tegangan pada dawai, kemudian mu adalah massa per satuan panjang. Ini kalau digambarkan, ini contoh dawai, ini diikat tangan kita, kemudian ini pada tembok, kemudian kita ayunkan, maka akan terjadi gelombang. Nah, bisa gelombang yang pertama seperti ini, itu berarti setengah lambda, tapi bisa juga bentuk gelombangnya begini, ya, kalau ini setengah lambda, kalau ini satu gelombang penuh lambda. Bisa juga bentuk gelombangnya seperti ini ya. Ini 3/2 lambda. Nah, itu yang terjadi gelombangnya. Nah, ini yang terjadi pada dawai. Nah, nanti pada bahasan di bunyi, maka kalau bentuk gelombangnya ini dinamakan nada dasar, ini dinamakan nada atas pertama, kalau bentuk gelombangnya begini namanya nada atas kedua. Nah, kemudian yang kedua, itu kalau gelombang terjadi pada gas medianya, maka cepat lambat gelombang itu sama dengan akar B per rho, di mana B adalah modulus Bach. Apa itu modulus Bach? Yaitu perubahan tekanan dibagi dengan perubahan relatif dari volume. Sedangkan rho adalah rapat massa, yaitu massa per satuan volume. Nah, itu kalau terjadi pada gas secara umum. Nah, kemudian yang ketiga, gelombang longitudinal kalau terjadi pada zat padat, itu maka cepat lambatnya sama dengan akar Y per rho, di mana Y adalah modulus Young. Modulus Young itu adalah perbandingan antara stres dengan strain. Ya, stres itu regangan, yaitu gaya persatuan luas, sedangkan strain adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Itu pengertian dari modulus Young. Sedangkan rho-nya adalah rapat massa, ya, yaitu massa per satuan volume. Nah, kemudian yang ketiga adalah gelombang longitudinal kalau terjadi pada udara, ya, gelombang bunyi di udara. Maka cepat lambatnya adalah V sama dengan akar, ini akar besar ya, gamma kali RT dibagi dengan M, di mana T ini adalah temperatur dalam satuan Kelvin ya. Kemudian M adalah berat molekul, molekul udara, kemudian R adalah konstanta umum gas, dan gamma itu adalah perbandingan panas jenis gas pada tekanan konstan dinamakan CP, dan panas jenis pada volume konstan atau CV. Nah, ini nanti akan dibahas lebih banyak pada termofisika untuk bagian persamaan umum gas ya. Nah, itu cepat lambat gelombang bentuknya longitudinal kalau merambat di udara. Demikian kira-kira bahasan gelombang untuk bagian yang pertama, yaitu gambaran teoritis mulai dari definisi, kemudian gambaran dari gelombang berjalan, kemudian cepat lambat gelombang yang terjadi di berbagai medium. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan dilanjutkan pada bagian yang kedua yang akan membahas kelanjutan dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.